Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa kembali di Math is Fun. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Yang pertama itu dengan memfaktorkan, kemudian yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan menggunakan rumus ABC. Dua cara yang pertama dan yang kedua itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, pada video kali ini kita khusus akan membahas mengenai menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Mengingat kembali mengenai istilah akar-akar persamaan kuadrat, yang artinya itu adalah nilai X pada persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Pada video sebelumnya mengenai cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna, sudah dibuktikan bahwa rumus ABC seperti ini itu merupakan rumus untuk menentukan nilai dari akar-akar persamaan kuadrat, di mana kita menganggap bahwa X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat yang rumusnya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A, di mana A-nya adalah koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X, dan C adalah konstantanya. Soal yang pertama di sini, tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Pertama, kita harus tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. A adalah koefisien dari X pangkat 2, berarti di sini A-nya adalah 1. Kemudian, B adalah koefisien X, berarti di sini B-nya 5. Kemudian C adalah konstanta, di sini C-nya 6. Nah, nilai A, B, dan C ini kita substitusikan ke rumus ABC. X1, 2 artinya ini untuk nilai X1 dan nilai X2, di mana yang membedakannya adalah penggunaan plus minus ini. Kita coba substitusikan nilai B-nya 5, kemudian A-nya di sini 1, C-nya 6, ya. Kemudian disederhanakan, prioritas pengerjaan berarti yang di dalam akar ini, ya. Didapat di sini 5 kuadrat 25 dikurangi 4 kali 1 kali 6 24. 25 dikurangi 24 adalah 1. Dan akar 1 adalah 1. Jadi didapat X1, X2-nya adalah min 5 plus minus 1 per 2. Kemudian kita cari untuk di sini yang plus dulu ya. X1 diambil yang plus, berarti min 5 ditambah 1 bagi 2. Kemudian yang X2-nya kita ambil yang min. Bisa atau sebaliknya ya, bisa sebaliknya. Min 5 dikurangi 1 per 2. Sehingga didapat di sini X1-nya min 4 per 2 atau di sini X1-nya min 2. Untuk X2-nya min 6 per 2, didapat X2-nya adalah min 3. Sehingga X1 dan X2-nya adalah min 2 atau min 3. Himpunan penyelesaiannya di sini ada 2. Nah, artinya soal ini memiliki 2 akar, memiliki 2 nilai X. Jadi, kesimpulannya untuk nilai akar-akar di sini ada 2 buah, berarti nilai X-nya ada 2. Untuk soal nomor 2 di sini, soalnya adalah 2X kuadrat ditambah 11X min 6 sama dengan 0. Berarti A-nya adalah 2, kemudian B-nya adalah 11, C-nya adalah negatif 6. Substitusikan ke rumus ABC didapat seperti ini. Ya. Nah, jangan lupa di sini C-nya adalah negatif 6. Jadi, pakai kurung, kemudian kalikan negatif kali negatif menjadi
positif ya. Jadi 121 ditambah 48 di sini ya. Hasilnya 169. Akar 169 itu adalah 13. Jadi hasilnya di sini X1, X2 adalah min 11 plus minus 13 per 2. X1-nya kita ambil yang plus, jadi min 11 tambah 13 per 4. X2-nya kita ambil yang negatifnya. Jadi negatif 11 kurangi 13 per 4. X1 didapat min 11 ditambah 13, 2, jadi 2 per 4, sehingga diperkecil jadi setengah. Atau yang X2-nya di sini min 11 dikurangi 13, didapat min 24 per 4, diperkecil menjadi negatif 6. Jadi akar-akarnya ada 2, setengah atau min 6. Contoh lain untuk soal nomor 3. Di sini persamaan kuadratnya adalah x kuadrat min 5 sama dengan 0. Artinya di sini A-nya adalah 1, B-nya koefisien dari X-nya kan tidak ada, berarti B-nya kita anggap sama dengan 0, dan C-nya min 5. Substitusikan ke rumus ABC, didapat seperti ini. Prioritaskan pengerjaan yang dalam kurung, min 4 dikali 1 dikali min 5, berarti positif 20. Min kali min 20, atau 0 dikurang negatif 20, didapat 20. Jadi hasilnya X1, X2 adalah plus minus akar 20 per 2. Akar 20 itu bisa disederhanakan menjadi akar 4 dikali akar 5. Akar 4 adalah 2, akar 5 tetap akar 5. Jadi akar 20 adalah 2 akar 5. Sederhanakan, 2 per 2 adalah 1, sehingga didapat X1, S2-nya adalah plus minus akar 5. X1-nya kita ambil yang plus, X2-nya kita ambil yang min. Sehingga akar-akarnya di sini adalah akar 5 atau min akar 5. Jadi memiliki 2 buah akar. Nomor 4, persamaan kuadratnya X kuadrat dikurangi 8X tambah 16 sama dengan 0. A-nya berarti 1, B-nya min 8, dan C-nya adalah 16. Substitusikan, kemudian disederhanakan, didapat dalam akarnya adalah min 8 kuadrat 64, 4 kali 1 kali 16 juga 64. Jadi 64 dikurangi 64, 0. Akar 0 adalah 0, sehingga didapat X1, X2-nya adalah 8 plus minus 0 per 2, atau X1-nya 8 tambah 0 per 2, X2-nya adalah 8 dikurangi 0 per 2, sehingga X1-nya 8 per 2, atau 4, kemudian X2-nya juga 8 per 2, 4. Sehingga didapat nilai X1 dan X2 itu sama, bernilai 4. Artinya nilai X yang memenuhi hanya ada 1, atau akar-akar pada persamaan kuadrat ini adalah sama atau kembar, atau juga boleh disebut hanya memiliki 1 buah akar. Untuk soal nomor 5, soalnya seperti ini. Persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 2X tambah 5 sama dengan 0. Tentukan akar-akarnya. Maka nilai A di sini 1, B-nya 2, kemudian C-nya 5. Substitusikan ke rumus ABC. Didapat seperti ini. Kemudian disederhanakan, 2 kuadrat 4, 4 kali 1 kali 5, 20. Jadi 4 dikurangi 20. 4 dikurangi 20 adalah akar min 16. Nah, kita lihat di sini ada bilangan negatif di dalam akar. Apakah ada bilangan real yang nilainya adalah bentuk akar dan di dalam akarnya adalah bilangan negatif? Itu tidak ada bilangan di dalam akar yang bernilai negatif. Atau tidak ada bilangan real
yang memenuhi. Sehingga untuk persamaan kuadrat ini tidak ada nilai X yang real. Jadi tidak memiliki nilai X yang real. Artinya persamaan kuadrat ini tidak memiliki akar real atau tidak memiliki akar. Dari pembahasan soal-soal dari soal nomor 1 sampai soal nomor 5, kita mendapatkan beberapa jawaban. Soal nomor 1 sampai nomor 3 jawabannya memiliki 2 buah akar. Soal nomor 4 memiliki 1 buah akar. Soal nomor 5 tidak memiliki akar. Yang membedakannya adalah nilai yang di dalam akar, yaitu B kuadrat min 4AC. Kita beri nama untuk B kuadrat min 4AC itu adalah D, atau nama lain dari diskriminan. Nah, apabila nilai D-nya atau diskriminannya positif, maka didapat 2 akar. Apabila sama dengan 0, memiliki 1 buah akar. Apabila nilainya negatif, maka tidak memiliki akar. Atau kita buat kesimpulan, suatu persamaan kuadrat, AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, jawabannya ada kemungkinannya ada 3. Yang pertama, jika diskriminannya lebih besar daripada 0 atau positif, maka memiliki 2 buah akar bilangan real. Apabila diskriminannya sama dengan 0, maka hanya memiliki 1 buah akar, karena X1 dan X2-nya sama atau kembar. Kemudian kalau diskriminannya lebih kecil daripada 0 atau negatif, maka tidak memiliki akar bilangan real. Demikian kesimpulannya. Dari ketiga cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat ini, 1. Caranya dengan memfaktorkan, kemudian 2. Melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga menggunakan rumus ABC ini. Nah, itu bisa dipilih cara mana yang termudah. Apabila sulit dengan cara memfaktorkan, gunakan melengkapkan kuadrat sempurna. Apabila masih sulit, bisa menggunakan rumus ABC. Demikian. Sampai di sini video kali ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Yang akan kita bahas adalah soal-soal menggunakan 3 cara, yaitu dengan cara memfaktorkan, yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga menggunakan rumus ABC. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.